Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon dengan menggunakan program SPSS yaitu versi 20. Ya, uji Wilcoxon di sini nama lain adalah Two Related Samples Test. Ya, pada hakikatnya adalah alternatif dari uji statistik parametrik ya. Yaitu dengan uji paired sample t-test atau uji dua sampel berpasangan. Apa itu? Yaitu analisis yang melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Uji ini biasanya dilakukan pada subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah suatu perlakuan atau proses ya. Jadi pada uji ini hampir sama ya kasusnya dengan paired sample t-test, di mana melakukan dua uji pada sampel yang sama. Nah, diambil data dari sebelum ya, diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Nah, uji ini dilakukan jika data tidak berdistribusi normal ya. Jadi artinya uji Wilcoxon ini adalah bisa dikatakan uji statistik non parametrik ya. Atau bisa dinamakan nama lainnya adalah uji bebas. Artinya pada uji Wilcoxon ini jika nanti data penelitian Anda ya, menggunakan dua sampel berpasangan, artinya boleh digunakan asumsi dasar distribusi data normal ataupun tidak berdistribusi normal, sehingga dinamakan uji bebas ya. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk tipe data nominal, non-ordinal, dan scale. Nah, scale itu bisa interval atau rasio di situ ya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon. Ya, dasar pengambilannya yang pertama adalah jika nilai asumsi, ya, nilai probabilitas ya di sini lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima. Ya. Jika nilai asumsi totalnya dalam arti di sini adalah probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka HA-nya ditolak. Ya. Jadi artinya H0-nya yang diterima di sini. Baik, langsung saja kita lihat contoh data penelitian. Nah, di sini kita perhatikan ya, seorang dosen ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai rata-rata tes antara sebelum yaitu pretest dan setelah, dalam arti di sini adalah post test, diberikan pembelajaran pada mahasiswanya. Gunakan taraf signifikansi 5% atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Dosen tersebut mengambil sampel mahasiswanya sebanyak 10 siswa dengan data sebagai berikut. Nah, ini ada data pretest dan post-test pada sampel yang sama ya, pada siswa yang sama. Hanya saja diambil data sebelum diberi pembelajaran dan sesudah diberi pembelajaran. Nah, yang pertama perintahnya apa? Input data ke SPSS ya. Nah, untuk contoh kasus ini data yang sama ya, data yang sama dengan data paired sample t-test. Video tutorialnya untuk tentang paired sample t-test bisa dilihat di pojok kanan atas di sini ya. Ya, yang kedua, analisis data dengan SPSS yaitu jika asumsi dasar normalitas terpenuhi, maka menggunakan statistik parametrik dengan uji paired sample t-test. Jika tidak, maka menggunakan statistik non parametrik yaitu uji Wilcoxon. Nah, di sini karena kita sedang mempelajari tentang bagaimana uji Wilcoxon, maka asumsi dasar nanti kita abaikan ya. Artinya baik dia nanti datanya distribusi datanya normal ataupun tidak normal ya. Itu kita abaikan ya. Jadi kita nanti fokus pada bagaimana menganalisis data dengan menggunakan statistik non parametrik yaitu pada uji Wilcoxon. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi hasil output itu ya. Jadi hasil dari uji non parametrik yaitu pada uji Wilcoxon kita interpretasikan hasilnya. Baik, langsung saja kita menuju ke data input dari SPSS. Baik, di sini sudah ada data dari hasil contoh tadi yang juga data dari materi sebelumnya tentang paired sample t-test ya. Jadi ini sama, saya gunakan data yang sama ya, hanya untuk menunjukkan bagaimana jika kita melakukan uji
non parametrik ya, statik non parametrik, yaitu pada uji Wilcoxon. Baik, kita coba uji ya. Biasanya kalau mau penelitian ya, ketika kita ingin menentukan apakah kita menggunakan statik non parametrik atau statik parametrik, ya di sini kita harus menguji asumsi dasar terlebih dahulu. Ya, anggap saja kita akan coba uji asumsi dasar ya untuk kasus ini. Kita uji saja uji asumsi dasar, klik analyze. Nah, uji asumsi dasar yang kita lakukan ini adalah uji asumsi dasar menggunakan teknik Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Langkahnya klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, untuk data nilai pretest dan posttest ini kita masukkan ke dependent list ya. Kemudian kita klik tombol plots ya. Kemudian centang normality plot with test. Hanya ini saja. Kalau sudah, klik continue. Seterusnya adalah OK. Ya, di sini test of normality. Nah, data ini adalah data yang nanti yang menentukan apakah kita nanti menggunakan ya, hasilnya nanti menggunakan statik parametrik ataupun non parametrik. Namun pada kasus yang saat ini kita bahas adalah tentang statistik non parametrik atau uji Wilcoxon. Karena uji Wilcoxon itu data boleh berdistribusi normal ataupun tidak berdistribusi normal. Karena statistik non parametrik itu bisa dikatakan sebagai uji bebas ya. Jadi mau pakai prasyarat asumsi dasar atau tidak itu boleh saja dipakai ya. Seperti itu. Maka di sini ya, di interpretasi sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya nanti. Ini sudah saya interpretasikan. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah kalau kita melihat pada data di sini, semua datanya ya, signifikansinya lebih dari 0,05 semua. Ya, artinya data berdistribusi normal. Ya, di sini. Dasar pengambilan keputusan kalau nilai signifikansi itu lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sehingga kalau kita melakukan kasus ini secara sungguh-sungguh, artinya dalam penelitian yang sebenarnya ya, maka kita harus menggunakan statistik parametrik, yaitu per sample t-test. Karena di sini kita sedang menggunakan latihan ya, sedang latihan yaitu bagaimana menguji statistik non parametrik ya, yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon. Maka untuk asumsi dasar ini ya di sini kita abaikan ya, artinya kesimpulan ini kita abaikan ya. Dikarenakan data berdistribusi normal, maka uji hipotesis dilanjutkan dengan statistik parametrik, yaitu dengan uji per sample test. Nah, di sini karena kita ingin menguji dengan menggunakan statistik non parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon, maka kita lanjutkan saja pada pengujian hipotesis ya. Ya, selanjutnya kita kembali ke data input ya. Kita uji dengan pada statistik non parametrik, yaitu pada uji Wilcoxon. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian ada pilih legacy dialogues, kemudian ada pilih two related samples. Ya. Nah, di sini hampir sama dengan tampilan pada per sample t-test ya. Nah, kita masukkan. Yang pertama adalah nilai pretest di variable 1, yang kedua adalah nilai post-test di variable 2. Nah, di sini test type-nya kita pilih Wilcoxon. Selanjutnya, Anda klik option. Nah, di sini statistiknya kita centang saja deskriptif. Kita tambahkan deskriptif nanti pada hasil outputnya. Kalau sudah, klik continue. Selanjutnya, klik OK kalau sudah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data hasil uji hipotesisnya, yaitu pada tes statistik ya. Kita interpretasi output hasilnya. Kembali ke interpretasi output. Ya, di sini sudah saya interpretasikan ya. Nah, di sini adalah hasil data dari hasil output tadi.
Nah, di sini. Ini saya copy paste saja ke Microsoft Word. Ya, langkah pertama dalam menentukan hipotesis ya. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya, yaitu H0 dan HA. Ya. Hipotesis ini kita biasanya guna kalau dalam skripsi itu ada di bab 2 ya, di akhir ya, di situ ada hipotesis. Nah, di situ hipotesis yang di bab 2 pada skripsi itu biasanya adalah hipotesis alternatif. Nah, di sini kita gunakan pembanding, yaitu hipotesis nihil atau H0 ya. Nah, apa itu H0-nya? Nah, di sini karena kita lihat contohnya di sini. Apa ini? Contoh soalnya. Seorang dosen ingin meliti apakah ada perbedaan nilai rata-rata tes antara sebelum pretest dan setelah dalam arti post-test diberikan pembelajaran pada mahasiswanya. Jadi di sini untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata tes antara sebelum dan sesudah diberi pembelajaran. Sehingga di sini hipotesisnya untuk nihilnya ya, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai pretest dan post-test ya. Itu aja ya, simple aja. Yang kedua yaitu HA. HA itu alternatif yang hipotesis yang kita inginkan ya, yang diharapkan ya, bisa dikatakan seperti itu. Yaitu apa? Ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan post-test. Kalau sudah menentukan hipotesis HA dan H0-nya ya sebagai pembanding dalam menentukan pengambilan keputusan, selanjutnya adalah ya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan nilai probabilitas. Di sini saatnya pengambilan keputusannya seperti apa? Di sini kita menggunakan perbandingan nilai probabilitas. Pada hal ini adalah tes statistik ya, pada tabel tes statistik di sini. Yaitu apa? Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau asymptotic signifikansi ya. Jadi itu singkatannya kepanjangannya dari asymptotic ya, asymptotic signifikansi. Oke, selanjutnya kita lihat jika probabilitas ya. Kita perbesar aja ini. Jika probabilitas ya asymptotic ya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Syarat yang pertama ya. Syarat kedua, jika probabilitas dalam hal ini adalah asymptotic ya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, kita lihat dari tabel tes statistik di sini. Asymptotic-nya berapa? Nah, di sini ada titik 0,05 ya, berarti di situ ada 0, karena di sini ada depannya titik, berarti 0,005 ya. Maka keputusannya bagaimana? Ya, dari hasil output dilihat bahwa nilai asymptotic adalah 0,005, berarti lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05 ya. Ya, maka H0-nya sudah pasti adalah ditolak, berarti yang syarat yang kedua ini ya. Artinya apa? Kalau H0 ditolak berarti HA-nya ya diterima ya. Apa bunyinya HA? Ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan posttest ya pada pembelajaran ya, seperti itu. Ya, itu ya. Kemudian kesimpulannya. Di sini hipotesisnya sudah terbukti adalah HA-nya yang ya. Nah, tapi kita belum tahu dari HA itu apakah nilai ini kan kita baru menduga bahwasanya ada perbedaan rata-rata yang signifikan, Nah, apakah nanti ini perbedaannya lebih tinggi pretest atau lebih tinggi posttest? Nah, ini baru kita simpulkan di sini. Ya, kesimpulannya ya, kita ambil dari data output di sini. Kebetulan di sini sudah ada data deskriptif ya, yang tadi kita centang ya pada optionnya di situ. Nah, data deskriptif di sini sudah menunjukkan ada nilai rata-rata antara nilai pretest dan posttest. Nah, di sini kita copy paste saja ke hasil interpretasi output. Nah, di sini kita jelaskan didapat dari hasil output di atas nilai rata-rata pretest ya. Ya, pretest di sini
74,9 lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata post-test sebesar 81,5, sehingga ada peningkatan hasil tes ya. Jadi dari sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan ada peningkatan di sini yang signifikan, sehingga pada penelitian ini si dosen ini berhasil ya, karena ada peningkatan dari nilai pretest yaitu rata-ratanya 74,9, setelah diberi pembelajaran meningkat menjadi 81,5. Ya, seperti itu untuk interpretasi dari uji Wilcoxon. Saya kira itu untuk penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Kurang lebih saya maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.